Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying berulang kali berteleportasi melalui kehampaan, menemukan beberapa planet dengan bentuk kehidupan di sepanjang jalan. Dia bahkan telah melihat kenangan dewa. Pada levelnya, dia tidak akan membahayakan pihak lain bahkan jika mereka adalah dewa. Pihak lain juga tidak akan dapat mendeteksi pengawasannya. Sui Ying muncul di langit berbintang, melirik ke arah planet raksasa di kejauhan. Apa yang terjadi di kosmos ini? Sui Ying merasa lebih bingung ketika dia meneliti berbagai kenangan. Planet ini memiliki keberadaan di sekitar tahap 3 dunia dewa dunia. Dia lebih kuat dari yang lain, dan harusnya tahu lebih banyak tentang kosmos ini. Sui Ying menatap planet besar di depannya. Planet ini berdiameter sekitar 500.000 km, dan itu sangat besar dibandingkan dengan planet-planet lain yang tak terhitung jumlahnya di kosmos. Labirin istana diletakkan di permukaan planet ini, dan banyak orang dari kosmos ini hidup di planet ini. Lebih dari 10.000 orang hidup di dunia ini. Sui Ying menggelengkan kepalanya ke dalam. Sebelumnya, dia telah menemukan banyak planet dengan kehidupan. Namun, kehidupan sangat langka di planet-planet itu, dengan paling sedikit beberapa ratus penduduk di satu planet, dan beberapa planet memiliki sedikitnya selusin penduduk. Planet di depannya sangat besar, dan ada dewa dunia tahap 3 yang tinggal di sana. Ada juga lebih dari 10.000 orang yang hidup di planet ini. Namun, ada satu aspek penting dari planet ini. Bahkan bayi yang baru lahir adalah transenden. Sui Ying diam-diam memasuki planet ini. Di permukaan planet ini, ada sekelompok anak-anak yang mengenakan celana dalam terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka bermain-main di udara, dan gelak tawa terdengar sesekali. Peng! Salah satu dari anak-anak mengirim yang lain terbang lebih dari 5 km dengan satu tendangan sambil berteriak, "Haha, apakah kamu belum makan kenyang? Kekuatanmu kurang." Petik 2. Anak lain mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangan diam-diam pada anak pertama. Beberapa anak terjerat bersama, semuanya bergerak secepat kilat. Jika demigods dari Xia Clan World hadir, mereka mungkin akan diinjak-injak oleh anak-anak ini. Pada saat itu, pakar terkuat di planet ini, seorang pria berskala hijau, saat ini sedang mengobrol dengan seorang pria tua berskala hijau. Penampilan mereka mirip, keduanya memiliki sisik hijau, memiliki paku yang menonjol dari punggung mereka, dan memiliki mata emas juga. Saudara kedua, pria tua berskala hijau itu berkata dengan suara serius, "Aku akan segera mati. Kali ini, aku datang untuk meminta kamu membantu aku merawat beberapa anak dari keluarga aku." Petik 2. Adik laki-laki, selama kamu masih hidup, sangat mungkin bagi garis keturunanmu untuk bangkit. Pria berskala hijau itu berkata, "Dari semua saudara kita, hanya kamu dan aku yang tersisa. Jangan menyerah dulu." Petik 2. Aku tahu, tapi kita tidak bisa menyangkal umurku. Saat dia berbicara, dunia ilusi yang tak terlihat tiba-tiba turun. Baik pria berskala hijau dan pria tua itu langsung tertidur lelap, dan seorang remaja berjubah hitam berjalan mendekat. Itu Sui Ying. Berjalan ke arah pria berskala hijau, dia bertanya, "Katakan padaku siapa eksistensi terkuat dari kosmos ini. Jangan katakan namanya, jangan sampai dia merasakannya." Petik 2. Keberadaan terkuat adalah 3 kaisar besar. Pria berskala hijau bergumam seolah-olah dia berbicara sambil tidur. The Great Emperor, mata Sui Ying cerah. Sebelumnya, dia telah menyaring melalui kenangan dewa kecil, dan pemahamannya tentang dewa sejati hanyalah potongan-potongan. Apakah kaisar besar dewa benar? Tanya Sui Ying. Dia lebih peduli tentang kekuatan puncak pada kosmos ini. Apakah itu dalam ranah dewa sejati? Kaisar besar jauh melampaui dewa sejati. Pria berskala hijau melanjutkan. Sui Ying merasakan jantungnya berkedut, dia merasakan tekanan tak terlihat menekannya. Meskipun demikian, ia melanjutkan pertanyaannya. Di wilayah lain dari kosmos ini, sebuah planet yang indah dan damai tergantung di langit berbintang. Di planet ini, sesosok makhluk bergegas ke langit. Itu adalah pria berskala hijau dengan aura agung. Meskipun dia mengenakan baju besi perak sederhana, sisik di lengannya yang T3L4NJ4 nanogram terukir pola mistis.
Matanya samar-samar memancarkan cahaya emas. Mengapa keturunan aku berperilaku aneh? Pria berarmor perak ini melambaikan tangannya, dan kapal perang ramping muncul di sampingnya. Dia mengambil langkah dan memasuki kapal perang. Sila gelombang. Kapal perang itu merobek terowongan ruang waktu dan menerobos masuk. Pada saat ini, Sui Ying masih mengumpulkan intelijen dari mereka. Semakin dia mengerti, semakin dia terkejut. Tahap ketiga Dewa Dunia ini jelas memiliki pemahaman tentang seluruh kosmos. Jadi, ini situasinya di sini. Sui Ying benar-benar mengerti sekarang. Makhluk hidup di kosmos ini meningkatkan kekuatan mereka dengan membangkitkan garis keturunan mereka. Itu sangat mirip dengan kebangkitan garis darah primordial dari dunia klan Xia. Setelah periode waktu yang lama dan banyak generasi, bahkan bentuk kehidupan biasa dari kosmos ini memiliki garis keturunan dari level tertinggi. Dengan demikian, mereka semua memiliki potensi untuk membangkitkan garis keturunan yang sangat tinggi. Jika seorang ayah sangat kuat, kemungkinan besar keturunannya akan tetap memiliki garis keturunan terkonsentrasi. Namun, kekuatan garis keturunan pasti akan melemah dengan setiap generasi berikutnya. Pakar yang sangat kuat akan membentuk klan yang berperingkat sangat tinggi. Kosmos ini pada dasarnya dikendalikan oleh klan. Yang terkuat adalah 3 klan peringkat kaisar besar. Sekunder adalah klan peringkat raja. Dan setelah itu adalah klan dewa sejati. Di bawah itu, mereka tidak layak disebut. 3 klan peringkat kaisar besar justru karena mereka masing-masing dipimpin oleh kaisar besar. Dan kaisar besar adalah ranah di luar penguasa. Mereka benar-benar telah menembus kategori dewa sejati, mencapai tingkat yang bahkan lebih tinggi. Dari warisan Voidwalker yang diterima Sui Ying, dia mengerti bahwa satu tingkat di atas dewa sejati adalah dewa Void. Ini juga merupakan istilah yang diakui publik. Karena mereka yang mencapai ranah ini dapat memasuki Primal Chaos Void dengan tubuh berdaging mereka. 3 Dewa Void besar. Penguasa adalah eksistensi peringkat raja, dan tampaknya ada beberapa dari mereka. Klan Dewa Sejati. Memiliki Dewa Sejati. Seharusnya ada lebih dari 10.000 Dewa Sejati. Oh wow. Kosmos ini tampaknya 10 hingga 100 kali lebih kuat dari kosmos kita. Sui Ying tertegun. Kosmosnya tidak memiliki satu Void God, namun kosmos ini memiliki 3. Mereka jarang dibudidayakan. Sebaliknya, mereka suka berkelahi. Lebih mudah bagi garis keturunan mereka untuk bangkit selama pertempuran. Setiap kebangkitan garis keturunan akan sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sui Ying menyampaikan informasi itu ke roh harta karun Blackguard dan meminta pendapatnya. Sistem budidaya garis keturunan? Roh harta terkejut. Sebuah kosmos dengan sistem seperti itu memiliki latar belakang yang sangat besar. Tidak baik menyinggung mereka. Petik 2. Oh, Sui Ying bingung. Sangat sulit bagi garis keturunan untuk dibangunkan. Roh harta itu menjelaskan. Sui Ying mengangguk. Tepat sekali. Dia telah menghabiskan banyak upaya ketika dia masih muda untuk membangunkan primordial bloodline-nya. Bentuk kehidupan kosmos ini terutama terdiri dari transcendent. Bahkan ada lebih dari 10.000 yang telah menjadi dewa sejati tetapi dibandingkan dengan triliunan dan triliunan makhluk hidup, ini hanyalah sejumlah kecil. Seseorang harus tahu bahwa kultivator kosmos memiliki beberapa ratus keberadaan yang kuat. Namun, garis keturunan harus memiliki asal. Roh harta terus. Asal-usul ini harus sangat tangguh karena ada harapan bagi generasi mendatang untuk memiliki kebangkitan garis keturunan. Sama seperti bagaimana dunia Xia Clan kamu pernah memiliki makhluk primordial, itulah mengapa bloodlines primordial ada. Petik 2. Dan agar ada seseorang yang garis keturunannya telah menjadi fondasi bagi sistem kultivasi seluruh kosmos, bahkan mengakibatkan munculnya Dewa Void. Asal mula ini pastilah keberadaan yang sangat menakutkan. Kata roh harta karun, aku curiga primogenitor mereka adalah orang yang menciptakan kosmos ini. Jadi, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di kosmos ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, dengan primogenitor mereka mendukung mereka. Dan untuk mempertahankan aliran waktu yang dipercepat lebih dari 3.000 kali, leluhur mereka pasti melakukan itu dengan harapan menghasilkan ahli waris yang lebih kuat. Roh harta itu memberitahu Sui Ying. Sui Ying mengangguk saat dia mendengarkan. Sistem budidaya garis keturunan.
Sama seperti garis keturunannya, keturunannya lebih tangguh karenanya. Tapi itu menantang untuk menciptakan seluruh ras kosmos, dan sistem budidaya garis keturunan yang sangat besar, hanya dengan garis keturunan satu orang. Meskipun demikian, primogenitor dari ras kosmos ini telah melakukannya. Dalam sistem budidaya garis keturunan ini, menerobos sedikit lebih mudah dibandingkan dengan sistem hukum dan misteri mendalammu. Namun, ada kelemahan besar dalam sistem semacam ini, sangat sulit untuk mencapai tingkat primogenitor. Roh harta karun menjelaskan, tapi menurut pengamatanku, leluhur mereka sangat menakutkan. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang berkultivasi ke tingkat yang dekat dengan primogenitor mereka, dia sudah akan menjadi individu yang tangguh. Petik 2. Saat Sue Ying mengumpulkan intelijen melalui wilayah ilusinya, sebuah kapal perang telah tiba di luar planet ini. Di dalam kapal perang, ada seorang pria berskala hijau mengenakan baju besi perak menonton dengan acuh tak acuh di tempat Sue Ying menginterogasi orang-orang. Orang luar, apa perilaku berani, dia berani melakukan sesuatu seperti ini kepada keturunan aku? Pria itu menatap dengan dingin dengan mata emasnya. Namun, ia biasanya memeriksa kekuatan tempur pihak lain sebelum mengambil tindakan apapun. Weng! Riak tak terlihat menyapu dari kapal perang di planet ini. Apa? Pria perak lapis baja, berskala hijau mengenakan ekspresi dingin, tapi itu secara spontan berubah menjadi shock. Jiwanya tampaknya berada di ranah Paragon. Kapal perang ini telah diberikan kepadanya oleh Dewa Void yang dia ikuti. Kapal perang ini unggul dalam perjalanan melalui ruang waktu, dan dalam menyelidiki aura jiwa pihak lain. Meskipun itu tidak sekuat semangat harta karun Black Labu, yang bahkan bisa membedakan kekuatan jiwa seseorang, kapal perang setidaknya bisa memungkinkannya untuk mendapatkan perkiraan ukuran tingkat pihak lain. Aku tidak akan pernah berharap untuk menemukan ahli yang kuat dari ras lain pada perjalanan acak, dan dia paragon untuk Bud. Pria berskala hijau lapis baja perak mengangguk sedikit. Weng! Sue Ying, yang melihat melalui kecerdasan yang telah ia kumpulkan dan mendiskusikannya dengan roh harta melalui tubuh aslinya di kota kelahirannya, merasakan riak samar yang tak terlihat menyapu dirinya. Meskipun riaknya sangat pingsan, Sue Ying dapat mendeteksi itu karena merajwoltnya dan kontrolnya atas kekosongan. Ekspresi Sue Ying bergeser, dan tidak bisa membantu tetapi melihat-lihat. Visinya menembus dinding aula istana, melihat kapal perang melayang di langit berbintang. Melalui kekosongan itu, dia juga melihat laki-laki berseragam hijau berlapis perak yang berada di dalam kapal perang. Kedua belah pihak saling menatap. Saudara dari ras lain ini benar-benar waspada, kamu benar-benar dapat menemukan aku. Sebuah suara terdengar. Laki-laki berarmor perak dan berskala hijau tiba-tiba muncul di dalam aula istana ini. Berdasarkan penampilan kamu, aku kira kamu bukan dari salah satu dari 8 kosmosis besar yang ras aku telah kalahkan, kan? Sue Ying memandangi pihak lain. Dia baru saja meninjau semua informasi yang telah dia kumpulkan dan pahami bahwa kosmos ini didasarkan pada sistem penanaman garis keturunan, dan penduduknya senang bertarung. Dalam kosmos ini, lorong-lorong kosmos akan sering terbentuk, dan penduduk kosmos ini akan menggunakan lorong-lorong itu untuk memasuki kosmosis lain dan menaklukkannya. Untuk menaklukkan kosmos lain, mereka harus bergantung pada jalur kosmos tingkat tertinggi untuk mengirim penguasa untuk bertarung. Bagian kosmos yang digunakan Sue Ying untuk memasuki kosmos ini hanya akan memungkinkan masuk ke bentuk kehidupan yang belum melampaui, dan tidak akan membiarkan kosmos ini mengirimkan pasukan besar melalui untuk menaklukkan kosmos Sue Ying. Meskipun telah menaklukkan 8 kosmoses lainnya, mereka jauh lebih baik daripada agama Bunda leluhur. Mereka tidak akan menganiaya bentuk kehidupan asli-asli kosmoses lainnya. Sebagai gantinya, mereka hanya akan mengirim orang-orang mereka ke kosmosis lain untuk bereproduksi. Mereka memperlakukan ras lain seperti ras mereka sendiri. Aku Dongbo Sue Ying. Ini adalah pertama kalinya aku mengunjungi kosmos ini, kata Sue Ying. Aku Sandan, laki-laki lapis baja perak, berskala hijau melirik kedua keturunannya, yang terjebak di dunia ilusi, dan dapat dikatakan bahwa aku adalah leluhur kedua bocah itu. Mereka adalah keturunan dari garis keturunan aku. Petik 2. Sue Ying merasa agak canggung pada saat itu. Dia telah menggunakan dunia ilusi,
dan yang telah dia gunakan untuk kebetulan adalah keturunan pihak lain. Hahaha, kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tapi kita selalu bisa merasakan reaksi dari keturunan-keturunan kita sendiri, dan kita secara alami akan lebih memperhatikan yang lebih kuat. Pria berskala hijau lapis baja perak menjelaskan, aku merasa ada yang tidak beres dengan kondisi keturunan aku saat ini, maka aku bergegas. Petik 2. Aku malu, ini adalah pertama kalinya aku di sini, jadi maafkan ketidaktahuan aku, itu sebabnya aku melakukan ini. Kata Sui Ying. Pada saat yang sama, ia menarik kembali dunia ilusinya. Dua keturunan garis keturunan yang sedang tidur segera bangun. Mereka menatap kaget pada dua orang baru yang muncul di aula istana, terutama ketika mereka melihat pria lapis baja perak, berskala hijau. Mereka buru-buru berdiri, berteriak dengan kegembiraan dan semangat patriark. Melalui garis keturunan mereka, mereka dapat mengatakan bahwa pria di depan mereka adalah leluhur klan mereka. Pencipta klan, yang terkuat di klan, dikenal sebagai patriark. Patriark klan ini adalah orang ini, San Dan. Men, armor perak, berskala hijau mengangguk dengan acuh tak acuh, aku datang kali ini untuk bertemu teman baikku. Kalian bisa melanjutkan barang-barangmu. Petik 2. Saudara Dong, kemana kita harus pergi? San Dan cukup sopan. Baik, tapi saudara San, kamu harus memanggilku Dongbo saja. Sui Ying merasa khawatir. Saudara Dong, ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya seperti itu. Sou. Keduanya segera tiba di langit berbintang di luar planet ini. Hahaha, Dongbo, kamu baru saja tiba di kosmos kami dan seharusnya tidak tahu banyak hal. Tapi kamu harus tahu tentang 3 klan peringkat kaisar besar, kan? Itu adalah klan yang dipimpin oleh 3 dewa void besar, kata San Dan. Aku baru saja mendengarnya, jawab Sui Ying. Klan yang aku layani saat ini tidak lain adalah salah satu dari 3 klan kaisar besar, klan Jiao Yun. San Dan mengungkapkan, kaisar besar Jiao Yun memiliki 3 anak, dan garis keturunan mereka luar biasa dan sangat terkonsentrasi. Selanjutnya, dengan status mulia mereka, mereka dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya. Banyak ahli bersedia mengikuti anak-anaknya, dan yang saat ini aku layani adalah yang mulia ketiga, Jiao Yun Liu. Petik 2. Sui Ying mengangguk setelah mendengar itu. Dia bisa menyimpulkan ini. Dalam sistem budidaya garis keturunan, anak-anak Dewa Void secara alami memiliki status yang dihormati. Selain itu, karena hubungan ayah-anak, ayah akan fokus merawat anak-anaknya, dengan sumber daya yang dimiliki Void God, bahkan jumlah yang relatif kecil yang diberikan kepada anak-anak akan berada di luar imajinasi siapapun. Kamu harus tahu bahwa kosmos kita suka bertarung. Yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Yang kuat selamat dan yang lemah mati. San Dan berkata, pertempuran itu sangat kejam. Bahkan yang mulia akan bertarung dan saling membantai. Selama tubuh mereka yang sebenarnya tidak terancam, bahkan Dewa Void tidak akan campur tangan. Petik 2. Ketika Sui Ying mendengarkan, dia mengerti bahwa sikap sopan dan hanyalah penampilan luar. Meskipun kosmos ini agak inklusif terhadap semua orang, pertempuran di sini sangat kejam. Yang kuat memberi makan yang lemah. Yang lemah diremehkan, yang kuat dihormati, yang lemah bahkan bisa dijual sebagai budak, atau sebagai gladiator di arena untuk bloodsport. Bahkan pangeran yang sangat dihormati pun mungkin menderita kemunduran besar. Garis keturunan mereka mungkin luar biasa, tetapi meskipun demikian, mereka masih harus membangunkan mereka melalui temper. Jadi, yang mulia ketiga juga mempekerjakan lebih banyak pelindung. San Dan menyebutkan, Dongbo, dengan kekuatan tempur Rana Paragon kamu pasti bisa bergabung dengan barisan. Apakah ada manfaatnya? Sui Ying langsung ke intinya. Dan apa yang harus aku lakukan? Dia datang ke kosmos ini terutama untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Yang mulia dapat dengan mudah memberi kamu manfaat yang kebanyakan orang tidak akan pernah bisa mendapatkannya. San Dan berkata, yang mulia benar-benar menghargai pelindungnya. Adapun tugas kamu, tidak banyak. Yang mulia akan mengatur tempat tinggal untuk kamu, dan kamu hanya harus fokus pada kultivasi kamu. Hanya ketika situasi berbahaya muncul maka pelindung diminta untuk bertindak dan melindungi yang mulia. Petik 2. Saat ini, yang mulia berada di Rana Paragon.
Dengan demikian, sangat jarang baginya untuk menghadapi situasi berbahaya. San dan menyebutkan, terakhir kali dia mengalami masalah adalah sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Petik 2. Apakah mungkin untuk mendapatkan sistem budidaya dari kosmosis lain? Tanya Sui Ying. Hahaha, ini adalah hal termudah untuk dilakukan. San dan tertawa keras, kami memiliki terlalu banyak dari mereka. Baik, aku bisa mencoba mengambil peran ini. Sui Ying mengangguk. Ayo pergi. San dan merasa sangat gembira. Dia jelas mengerti bahwa dari 3 pangeran dalam klan Jiao Yun, pangeran kedua sudah menjadi penguasa. Pangeran tertua juga mendapatkan banyak manfaat sejak ia adalah anak sulung. Meskipun dia masih paragon, dia memiliki banyak pakar yang mengikutinya, lebih dari pangeran ketiga. Jadi, di dalam klan Jiao Yun, pangeran ketiga adalah yang terburuk. Dia juga sangat membutuhkan orang. Paragon adalah pasukan tempur paling penting yang bisa dia miliki. Hu gelombang. San dan membawa Sui Ying dan berangkat dengan kapal perangnya. Speed kecepatan seperti itu. Sui Ying merasa kaget ketika dia menyaksikan kecepatan kapal, meskipun tidak bisa menandingi Void Evasive Maneuver aku, itu lebih cepat daripada perjalanan ruang waktu sebagian besar paragon dengan lebih dari 10 kali. Petik 1. Melihat. San dan menunjuk ke depan dengan antusias. Melalui kapal perang, mereka bisa melihat planet berwarna krem di kejauhan. Yang Mulia ketiga saat ini tinggal di sana dalam retret penanaman. Banyak pelindungnya sementara waktu tinggal di planet ini untuk perlindungannya. Aku sudah menyebutkan masalah kamu kepada Yang Mulia, jadi... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.